Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Sika dari kelas A3 jurusan Vokasi D4K3 angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia dan juga fungsi-fungsinya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati, nasihat, perintah, dan juga sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, atau seiring dengan diperlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebangsaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, yang keempat alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat penghubung dalam tingkat nasional dan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan baik secara lisan ataupun bentuk tulisan, dokumen-dokumen, keputusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan kenegaraan lainnya seperti DPR, MPR ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia, Persatuan Bahasa Indonesia. Pada 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bahasa yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berbagai etnis terpupuk dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan teknologi serta seni. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Penyebarluasan IPTEK dan pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai pula sebagai alat untuk mengantar dan pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Semua jenjang pendidikan dalam penyampaiannya tentu menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Karena itu bahasa Indonesia jelas mempunyai peran penting sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam penyebarluasannya dalam dunia pendidikan. Fungsi yang kelima yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia. Pada saat ini, bahasa Indonesia digunakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa pertama yang digunakan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategi. Ini tidak dapat dipungkiri, karena pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara ini dilakukan dengan beracung dari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Sehingga tidak ada terjadinya perpecahan hanya karena miscommunication, karena perbedaan bahasa. Fungsi yang keenam yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi, dan berbicara di depan umum. Fungsi bahasa baku berfungsi sebagai berikut. 1. Pemersatu nasional budaya dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara
dan berkomunikasi. 3. Penambahan kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Penanda acuan ilmu dan penulisan tulisan ilmiah. Sekian video saya hari ini. Terima kasih.